Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Sogini dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 7. Kali ini saya akan membahas tema problematika remaja akhir-akhir ini. Sebelum masuk ke materi ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai tema tentang problematika remaja akhir-akhir ini. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang menyimpang. Kenakalan remaja dapat digambarkan sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan, sedangkan anak yang berhasil mengembangkan tugas tidak akan melanggar norma, bahkan menjadi anak yang peka terhadap norma, sehingga anak tersebut mampu menahan dorongan-dorongan yang akan mengakibatkan kenakalan remaja. Seperti gambar di samping, yaitu contoh dari perbuatan atau problem masalah remaja yang akhir-akhir ini terjadi, seperti tawuran, yaitu ada seorang siswa SMA yang melakukan tawuran. Jadi tawuran itu adalah contoh kenakalan remaja yang banyak sekali ditemukan di lingkungan sekitar kita, khususnya sekolah. Nah, ini termasuk melanggar nilai-nilai norma yang terpuji dan kasih sayang. Kenakalan remaja dalam perspektif etika Islam. Etika Islam berbeda dengan teori-teori lainnya. Menurut beberapa aliran filsafat seperti hedonisme dan lainnya, hedonisme adalah doktrin etis yang memandang bahwa kesenangan sebagai kebaikan adalah yang utama dan seseorang wajib mencari kesenangan. Dalam perspektif Islam, contoh kenakalan remaja adalah perbuatan zina. Perbuatan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan dalam hubungan yang belum sah, atau dalam arti di sini perbuatan yang sangat keji yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dan Allah menetapkan hukuman yang besar terhadap pelanggar hukum yang sudah ditentukan. Jadi hukuman zina ini adalah perbuatan yang sangat keji dilakukan oleh baik kaum wanita maupun kaum laki-laki yang berhubungan yang bukan kodratnya dan belum menikah. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada perbuatan kekerasan. Perbuatan kekerasan itu misalnya pembunuhan dan penganiayaan. Perbuatan tersebut melanggar nilai yang terpuji dan kasih sayang. Yang ketiga, anak durhaka. Seperti gambar di samping, yaitu seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Nah, durhaka itu adalah perbuatan menentang perintah orang tua dalam kebaikan, tidak mau menuruti perintah orang tua dalam hal kebaikan. Nah, di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang menjelaskan kita untuk tidak menyakiti orang tua dan tidak melakukan perbuatan keji, yaitu di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yunzuna mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqadi tamalu buhtana wal isma mu'bina. Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yunzuna mu'minina wal mu'minati bil ghairi maktasabu faqadi tamalu buhtana wal isma mu'bina. Artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 58.
Jadi dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh menyakiti sesama muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Dan di sini kita tidak boleh berbuat jahat sesama muslim, dan kita tidak boleh menfitnah seseorang, karena fitnah itu suatu perbuatan yang lebih keji dari pembunuhan. Penyebab kenakalan remaja ada dua, ada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal, ya, yang pertama itu keluarga. Keluarga adalah faktor eksternal utama yang mempengaruhi kenakalan remaja, karena keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal sejak kecil hingga menjadi dewasa. Bagaimana cara orang tua mendidik anak dan menentukan bagaimana karakter anak tersebut ketika dewasa nanti. Biasanya anak yang memiliki masalah dalam keluarga atau melakukan hal yang tidak wajar seperti kenakalan remaja. Misalnya dia berasal dari keluarga yang broken home, pastinya dia adalah anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, sehingga ia mencari perhatian orang tua melalui hal-hal yang tidak baik yang ia lakukan dan mencari kesenangan di luar itu. Yang kedua, pergaulan. Pergaulan sangat perlu diperhatikan kepada siapa ia berteman dan bergaul, bagaimana dia berteman dan bergaul dengan teman-temannya. Sebagai orang tua, kita harus mencoba terbuka kepada anak, dengarkan curhatan ketika ingin curhat, agar ia tidak curhat kepada temannya yang kemungkinan memberikan dampak buruk bagi anak tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika anak bergaul dengan orang yang baik, maka baik juga lah perilakunya. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial mencakup lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan bergaul. Lingkungan sosial adalah faktor kedua setelah keluarga dan pembentukan karakter pada anak. Jadi di sini lingkungan juga mempengaruhi sifat seseorang anak. Jika lingkungan tersebut lingkungan baik, seperti mengadakan pengajian, mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW, dan mengadakan yasinan malam Jumat dan pengajian-pengajian hal lainnya, itu akan memberi dampak yang positif bagi lingkungannya. Jika tidak dilakukan, maka akan bisa memberi dampak negatif pula. Yang kedua, faktor internal, yaitu faktor dari dalam. Yang pertama, pencarian jati diri. Remaja adalah fase masa pubertas yang biasanya anak-anak akan mencari jati diri mereka. Jika anak mendapatkan perhatian yang baik, maka si anak akan terhindar dari kenakalan remaja. Jadi di sini jika anak tersebut mengikuti kajian Islam di lingkungannya, baik pengajian malam Jumat, pengajian yang lain-lainnya seperti pengajian hadroh maupun dia yang umum, maka dia akan baik juga dan terhindar dari kenakalan remaja. Yang kedua, pengendalian diri. Pengendalian diri yang lemah, walaupun si anak di dalam keluarga mendapatkan perhatian yang baik, belum tentu dia bisa mengendalikan diri dari perilaku buruk yang disebabkan oleh pengendalian diri anak yang lemah, yang menyebabkan si anak tidak dapat mengontrol emosi dengan baik. Jadi di sini apabila anak tersebut baik di rumah, belum tentu juga dia baik di luar maupun di dalam lingkungan tersebut baik, dan di luar belum tentu baik. Nah, cara mengatasi kenakalan remaja dalam Islam. Yang pertama, penanaman nilai agama. Bagaimana adanya perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat, tetapi penanaman nilai agama adalah hal yang wajib dilakukan untuk anak. Karena dalam penanaman nilai agama terdapat nilai moral dan etika yang akan membawa si anak melakukan hal-hal yang baik, yang tidak melanggar norma, dan orang tua memiliki tanggung jawab yang besar terhadap tumbuh kembangnya, sehingga anak menjadi anak yang berilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kamu adalah penanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang telah dipercayakan padanya. Dan seorang ayah bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban atasnya. Dan seorang ibu bertanggung jawab atas harta dan anak suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya." Itu hadis riwayat Bukhari, Muslim. Yang kedua yaitu memilih pendidikan Islam yang baik untuk anak. Pendidikan Islam merupakan tameng terbaik di modernisasi dan globalisasi. Dengan memilih pendidikan Islam untuk anak-anak akan mengajarkan akhlak yang baik untuk anak, mengajarkan batasan dalam Islam dan mengajarkan banyak hal tentang Islam, sehingga si anak tidak akan terpengaruh dengan dunia luar yang bisa membuat dia melanggar norma. Contohnya, memasukkan anak ke pesantren agar pengawasan dan materi yang diajarkan lebih baik dan sistematis. Itu kita bisa lakukan agar anak tersebut tidak melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat dan tidak melanggar etika di dalam masyarakat, yaitu masukkan anak kita ke dalam pesantren karena di situ akan memberikan banyak ilmu dan manfaat bagi si anak dan bagi keluarganya. Yang keempat, adanya pengawasan dari orang tua yang tidak mengekang. Kita boleh saja memberikan si anak melakukan apa saja yang masih sewajarnya, dan kita sebagai orang tua wajib memberitahu kepada anak atas apa dampak dan akibat kalau si anak melakukan hal yang tidak wajar atau di luar batas. Tetapi di dalam masalah beribadah tentu saja perlu ada pemaksaan. Jika si anak tidak mau beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghukumnya atau menasihatinya. Yang terakhir yaitu pemberian nasihat yang baik atau hasanah. Setiap hati memiliki kunci, tetapi apabila hati tersiram hasanah, maka pelan-pelan akan terbuka kunci tersebut. Hati yang tersirami hasanah akan merasakan nikmatnya kedamaian dan ketenangan. Ketika orang tua memberikan nasihat, sebaiknya lihat dulu kondisi remaja secara baik fisik maupun fisiologis, serta waktu yang tepat sehingga tidak membuat sifat anak tersebut tidak melupakan nasihat orang tuanya. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah dalam mempresentasikan tema saya ini, mohon dimaafkan dengan seluas-luasnya, dan apabila saya bertutur kata yang tidak baik juga, mohon maaf seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.